sudah rapi sekali ini. Aku tuh mau ikut ibadat APP. Oh, ibadat APP. Sini. Miss Isma, kemarin kan sudah ibadat APP. Iya, Jumat kemarin kan APP 1. Oh, Nah, ini APP yang kedua. Oh, kita ikut ya? Kita ikut Iya, ya? Harus kita dong. sama-sama. Kita ibadat bareng-bareng ya. Iya, oke. Halo teman-teman. Ini ada Mas Pagi. Selamat pagi, Miss Ini membawa apa ini? Ini celengan APP. Punyamu mana? Udah jadi Aku belum? ada. Ada di rumah. rumah. Kok di rumah? Hari ini hari Jumat, harus kita masukkan APP-nya. Oh iya. Sudah, nanti jangan lupa ya. Iya, aku mau masuk. Mana ya uang? Banyak. Ya, tidak harus banyak. Berapapun boleh kok. Kalau 10.000 boleh, 5.000 boleh. kalau mama punya banyak boleh memasukkan banyak. kan? Boleh. Tahu nggak ini teman-teman? Untuk apa sih celengannya ini besok? Buka apa ya? Untuk membantu teman kita. Bisa. Maka harus dipenuhi ini celengannya. Wah, oke. Kita jadi ibadat enggak? Jadi dong. dong. Oke, yuk kita berangkat saja sekarang ikut Iya, ibadat. iya, Yuk. Menuju perayaan Paskah, puasa 40 hari, karena libur hari Minggu. Puasa mulai Rabu Abu. Pertama, memperbanyak doa. Kedua, memperdalam iman. Ketiga, kurang makan minum. Keempat, menyumbang yang apa. Menuju perayaan Paskah, puasa 40 hari, karena libur hari Minggu. Puasa mulai Rabu Abu. Pertama, memperbanyak doa. Kedua, memperdalam iman. Ketiga, kurang makan minum. Keempat, menyumbang yang apa. Keempat, menyumbang yang apa. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Anak-anak playgroup dan toddler, apa kabar? Anak-anak TKA dan TKB, apakah sehat hari ini? Baik, senang sekali kita bertemu pada hari ini untuk ibadat APP yang kedua. Tadi anak-anak sudah diajak untuk menyanyi lagu puasa Katolik. Apa saja tadi? 1. Harus rajin berdoa. 2. Memperdalam iman. 3. Mengurangi makan minum. Dan yang keempat, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengisi celengannya? Baik, kita semangat untuk berbagi ya.
Mari anak-anak kita awali dengan berdoa pembuka hari ini. Put your hands up to the side, to the front, join them. Let's pray together. Close eyes. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami berbahagia dapat mempersiapkan masa Prapaskah ini dengan berdoa kepadamu. Terima kasih atas segala anugerah yang boleh kami terima sampai hari ini. Keselamatan, kesehatan, dan cinta kasih bagi kami. Semoga Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, selalu tinggal di hati kami dan berkenan memberkati kami di sepanjang hidup ini. Let's pray our Father. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Mari kita lanjutkan ibadat hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, anak-anak, minggu kemarin di ibadat APP yang pertama, kalian sudah mendengarkan cerita atau bacaan dari kitab suci. Anak-anak, duduk yang manis, siap untuk mendengarkan bacaan. Perumpamaan tentang penabur. Yesus menceritakan kisah ini kepada kerumunan besar orang di tepi danau Galilea. Dengar, ada seorang lelaki yang pergi untuk menabur benih jagung. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, dan burung-burung datang memakannya. Sebagian benih jatuh di bebatuan, dan jagung itu tidak bisa tumbuh. Sebagian benih jatuh di semak-semak duri, dan kemudian menghimpit tanaman jagung itu sampai mati. Tetapi sebagian benih jatuh di tanah yang baik. Tanaman itu tumbuh dan menghasilkan jagung yang baik serta panenan melimpah. Apa maksud kisah ini? Allah adalah penabur. Benih adalah firman-Nya. Sebagian orang mendengarkan firman Allah tetapi melupakan Dia. Sebagian orang berusaha mengikuti Allah, tapi menyerah ketika masalah muncul. Sebagian orang menjadi terlalu sibuk dengan kekhawatiran mereka sendiri, uang, dan berbagai masalah lainnya. Namun,
Sebagian orang lainnya bagaikan benih yang jatuh ke tanah yang baik. Mereka mendengarkan firman Allah, mengikuti Allah, dan hidup bagi Dia. Nah, ceritanya demikian anak-anak. Jadi ada seorang penabur atau seorang yang pergi ke sawah untuk menabur benih jagung. Coba tadi benih jagungnya jatuh di mana saja? Ya, yang jatuh di pinggir jalan habis dimakan burung. Yang jatuh di bebatuan tidak bisa tumbuh dan kepanasan. Ya. Kemudian yang jatuh di semak duri, mereka terhimpit oleh semak-semak tadi sehingga benih jagungnya menangis dan akhirnya mati. Tetapi masih banyak yang bisa jatuh di tanah yang subur sehingga jagungnya tadi tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang berlimpah. Nah, anak-anak, walaupun kita masih kecil, anak-anak masih kecil, tetap harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Selalu mengikuti Tuhan. Doa, pergi ke gereja, dan jangan lupa berderma. Pasti Allah akan hidup dan menjadikan kita subur dan akhirnya bisa berbuah banyak. Begitu anak-anak, semoga kalian tetap bisa berdoa, tetap bisa berpantang selama masa prapaskah ini dan menyisihkan sebagian dari uang jajan kita masuk ke celengan yang sudah kemarin kalian buat, supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, anak-anak, selamat menjalankan masa prapaskah ini dengan senang hati. Ingat, berdoa, berpantang, dan berbagi berkat supaya kita menjadi benih yang subur seperti benih jagung yang jatuh di tanah yang subur. Kita bisa berkembang, bertumbuh, dan bisa berbuah banyak, berguna bagi semua orang. Anak-anak, setelah tadi mendengarkan cerita dari Miss Siti tentang perumpamaan seorang penabur, marilah kita menjadi seperti tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur akan berakar dan bertumbuh, kemudian berbuah yang lebat. Hari ini Miss Agnes akan mengajak anak-anak untuk berkreasi. Nah, berkreasi apa, Miss? Berkreasi dari biji-bijian. Oke, mau membuat apa? Duduk yang baik dulu, akan Miss Agnes jelaskan. Nah, anak-anak, kita akan membuat kreasi dari biji-bijian. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama ada biji-bijian. Miss Agnes di sini menggunakan biji jagung. Anak-anak nanti boleh menggunakan lebih dari satu biji. Ada biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang tanah, dan sebagainya.
Kemudian ada lem fox. Lalu krayon. Nah, sebelum kita membuat kreasinya, kita gambar dulu. Miss Agnes di sini menggambar burung. Nah, ini untuk adik playgroup dan adik toddler. Nanti adik playgroup dan adik toddler menggambar gambar burung yang seperti ini ya. Pasti anak-anak bisa. Kemudian kita warnai gambar burungnya terlebih dahulu. Miss Agnes akan mewarnai gambar burungnya warna coklat muda. Nah, seperti ini. Kemudian ambil warna hijau untuk mewarnai gambar rerumputan yang tumbuh di tanah yang subur. Kemudian nanti anak-anak menyelesaikan ya mewarnai gambar tanahnya di sini. Tanah yang subur warnanya coklat tua. Kemudian Miss Agnes akan menempelkan biji-biji yang jatuh di tanah yang subur. Ambil dulu lem foxnya, tidak perlu jijik ya. Seperti ini. Bijinya dibawa oleh burung, kemudian jatuh di tanah yang subur seperti ini. Kita tempelkan pelan-pelan. Nah, ada biji yang jatuh di sini. Kita beri lem lagi. Bijinya jatuh di tanah yang subur dan nanti akan berakar, kemudian bertumbuh tinggi dan berbuah lebat. Seperti ini. Nanti pasti adik-adik toddler dan adik-adik playgroup bisa menyelesaikan sendiri. Anak hebat, anak mandiri. Nah, ini adalah kreasi untuk kakak TKA dan kakak TKB. Nanti kakak TKA dan kakak TKB menggambar terlebih dahulu gambar burung, kemudian gambar rerumputan dan gambar tanah. Lalu kita akan berkreasi dengan biji-bijian untuk membuat kolase ya. Seperti ini caranya. Miss Agnes ambil lem fox, kemudian Miss Agnes mulai untuk menempel biji-bijiannya. Kemudian ambil biji-bijiannya di tangan. Kemudian kita tempelkan satu per satu ya. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, kita tempelkan pelan-pelan sampai penuh. Nah, sayapnya sudah, kemudian sekarang badannya kita oleskan lem lagi sampai penuh ya. Kita ambil lemnya, kita oleskan lagi.
Nah, kita tempelkan ya satu persatu. Ya, sudah selesai ya kolase gambar burungnya. Ups, tapi masih ada gambar rumput dan tanah yang subur. Nanti anak-anak menyelesaikan di rumah bersama Mama dan Papa. Selamat berkreasi. Nah, anak-anak, kita sudah selesai mengikuti ibadat APP yang kedua. Sekarang kita tutup ibadat ini dengan berdoa. Ya, tangannya di depan dada, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami bersyukur dan berbahagia boleh menerima firman keselamatan hari ini. Berkatilah kami supaya kami bisa menjadi tanah yang subur, sehingga iman kepercayaan kami kepada Yesus Kristus semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah kasih melimpah. Jadikanlah kami anak-anak-Mu sebagai alat-Mu untuk mewartakan kabar sukacita dalam setiap karya kami dimanapun kami berada. Kita doakan Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, kita akan tutup ibadat hari ini dengan menyanyi bersama. Ya, lagunya adalah judulnya Pure, 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 Benih Ditabur. Apakah anak-anak siap? Siap, kita ikuti semuanya ya sambil bergerak ya. Ikuti gerakannya. Oke anak-anak, terima kasih. Ya, siapa yang tahu dari mana